Assalamualaikum Bu Naning. Waalaikumsalam, Diana. Bagaimana kabarnya pagi hari ini Bu Naning? Alhamdulillah, baik Bu, juga sehat. Iya, Bu Naning sesuai janji kita kemarin Bu Naning ya, kita akan berbincang-bincang sebentar Bu. Iya, Oke. Nah, pada pertemuan kali ini apa yang ingin Bu Naning utarakan? gini Bu Yana. Di kelas saya itu kan ada anak, namanya Roni. Saat pelajaran, anak itu sering diem gitu, kayak ngelamun, tidak fokus terhadap pelajaran. Itu Bu permasalahannya. Oke, jadi permasalahannya anak itu tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ya, sering murung itu Bu Naning nggih? Kayak dia nggak fokus gitu loh, Oh, sering tidak bisa diem, ngelamun fokus. gitu, kayak nggak bisa fokus gitu di pelajaran. Iya, iya, iya. Kira-kira apa yang ingin Bu Naning hasilkan dari percakapan hari ini? Saya ingin merubah anak itu lah dari apa nggak fokus menjadi fokus yang biasanya itu periang sekarang pendiam biar periang lagi gitu Bu. Dan saya melakukan pendekatan kan kita tanyakan kenapa kok sering melamun yang akhirnya dalam pelajaran itu tidak fokus. Iya, Kemudian yang kedua pendekatan ke orang tua, kita tanya ke orang tuanya kenapa anak itu kalau di sekolah kok sering atau diem gitu, apakah di rumah juga begitu. Kita tanyakan ke orang tuanya, eh, melakukan pendekatan, tanya ke orang tuanya untuk memantau anak itu supaya belajarnya ya diperhatikan, kegiatannya anak itu di rumah apa, biar bisa fokus lagi gitu. nggih, 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 Bu Naning. Dari hasil penelusuran Bu Naning ya, dengan bertanya kepada siswa tersebut dan orang tuanya dari permasalahan yang terjadi pada diri siswa, kira-kira pengamatan Bu Naning itu mengapa anak tersebut tuh kok sering tidak fokus dalam pembelajaran? Nah, pendekatan saya ke anak itu saya tanya-tanya gitu ya didekati. Anak itu sering apa ya nonton video gitu Bu di film di HP gitu. Jadi pikirannya anak itu kemana-mana dan istilahnya terjebak dengan imajinasinya sendiri. Dengan akhirnya kayak sering tidur telat, jadi tidurnya terlalu malam. Itu alasannya anak itu. Oh, Kemudian tidurnya saya tanya juga ke orang tuanya untuk mengurangi lah, untuk memantau misalkan anak itu sering nonton film atau video di HP itu dibatasi gitu. Terus belajarnya juga saya suruh awasi, jangan sampai lupa juga belajar. Itu terus tidurnya juga gitu, jangan terlalu malam. Itu Bu yang saya lakukan pendekatan kepada anak juga kepada orang tuanya. Kalau di kelas kita ajak komunikasi biar apa ya enggak terlalu diam. Nah, kemudian ya kita libatkan dalam kelompok itu biar berkolaborasi dengan teman-teman. Saya juga berusaha Bu, pembelajaran saya di kelas itu ya berdiferensiasi biar anak itu apa ya punya semangat gitu. Ya, berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan anak itu, mulai dari minatnya, bagaimana kesiapan belajarnya dan bagaimana profil belajarnya. Juga disesuaikan dengan strategi pembelajarannya, berdiferensiasi apa konten, apa proses, apa produk, sehingga pembelajaran jadi menyenangkan di kelas itu. Terus ada lagi di sela-sela apa mungkin jenuh ya, itu kita beri es booking. Jadi kelas itu bisa hidup kembali, bisa senang kembali gitu. Itu juga. Iya, wah langkah-langkah Bu Naning ternyata sudah sangat
bagus dan menginspirasi saya, Bu. Ya, kira-kira Bu Naning ya, dari kondisi yang sudah terjadi tadi, kondisi ideal apa yang ingin Bu Naning harapkan dari anak tersebut, Bu? Idealnya itu saya ingin anak itu berubah, maksudnya bisa mengikuti pelajaran saya di kelas dengan kayak biasanya, juga periang, juga hasil dari belajarnya itu juga bagus. Kalau dulu itu 65, saya berharap ke 80 bahkan itu. Harapan Wah, saya itu. Jadi ke apa ya, ke pembelajarannya. Biar materi-materi yang saya berikan itu anak itu bisa nangkep, jadi bisa fokus lagi, akhirnya nilainya bisa bagus gitu, Bu. wah, cukup bagus sekali Bu Naning. Harapannya Bu Naning, anak itu bisa lebih fokus lagi dalam mengikuti pembelajaran di dalam kelas nih, Bu, nggih. Iya. Nah, sekarang Bu, apakah ada yang Bu Naning lakukan untuk memberikan motivasi kepada anak tersebut, Bu? Kira-kira motivasinya apa, Bu? Nah, saya memberi semangat ke anak itu di saat dia juga pelajaran, dia sering di apa ya, dijak komunikasi, biar semangat. Dan terus kemudian di jam istirahat kita ajak komunikasi juga, jadi tanya-tanya kenapa begini, biar nah, biar apa ya, pembelajarannya biar bagus lagi, ya beri semangat. Kemudian dia belajar di rumah juga ke orang tuanya. Saya meminta ke orang tuanya untuk memantau bagaimana belajarnya anak itu, bagaimana tidurnya, terus kemudian menonton apa video atau film di HP itu dibatasi gitu. Wah, Itu diharapkan. cukup menarik Bu percakapan kita kali ini. Ternyata Bu Naning melakukan pendekatan Bu ya dengan anak, dengan diri pribadi siswa tersebut, dan juga melakukan tanya jawab dengan orang tuanya tentang kebiasaan dia di rumah gitu Bu nggih. Selain itu juga Bu Naning Iya, tadi saya tangkap apa merubah cara metode pembelajaran di dalam kelas, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan memberikan ice breaking supaya pembelajarannya menjadi menarik dan anak itu tidak jenuh lagi nggih Bu nggih, dan bersemangat dalam pembelajaran gitu nggih Bu nggih. iya. Iya. Cuma ada tantangannya, Bu. Tantangannya itu kalau di kelas kan kayaknya kita memperhatikan satu anak saja. Jadi yang lain kadang itu ada rasa cemburu. Padahal kita sebagai guru itu ya diajak semua waktu apa ya, berkomunikasi atau ada kelompok atau berdiskusi itu, saya merasa sudah apa ya, sudah semua diajak. Cuma adalah salah apa, kecemburuan itu muncul gitu. Tapi saya bisa mengatasi kok. Jadi saya ajak bareng-bareng semua gitu, akhirnya bisa baik. Nggih nggih Bu Naning. Jadi karena jenengan memberikan perhatian khusus ya kepada siswa tadi, akhirnya timbullah kecemburuan pada teman-teman yang lainnya gitu nggih Bu Naning nggih. Iya. Nggih. Kira-kira langkah apa Bu yang Bu Naning lakukan supaya tidak terjadi lagi kecemburuan kepada teman-teman yang lain Bu Naning? Saya mencoba untuk semuanya bareng, misalkan kita apa, di dalam kelas, misalkan jenuh kita ajak ekspresif, ya bareng-bareng, enggak istilah enggak menyebut anak itu lagi, aja kita semua gitu. Kemudian di pembelajaran juga gitu kan, dibagi kelompok-kelompok gitu, ya kita bareng-bareng gitu, jadi enggak ada kecemburuan lagi. Di luar kelas juga gitu, saya berusaha untuk enggak apa, memfokuskan anak itu lagi, jadi diajak semuanya. Mari anak-anak kita ya ajak main bareng-bareng lah anak ini. Jadi enggak seolah-olah enggak, perhatiannya enggak khusus ke anak itu. Gitu. Wah, bagus sekali Bu Naning. Sangat menarik sekali. Oke Bu Naning, kira-kira Bu Naning membutuhkan waktu berapa lama untuk melakukan perbaikan tersebut Bu? Cukup lama, Bu. Kan tiap hari ya, pertama ya sulit sih. Sekitar 1 bulanan. Satu Sekitar satu bulan itu bulan. iya. Nggih 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 nggih. Kan ke rumahnya juga, ya itu waktu itu bisa. Iya iya. Oke Bu Naning, komitmen apa yang kira-kira Bu Naning lakukan agar rencana itu bisa berjalan dengan baik Bu?
Yang pertama, saya melakukan pendekatan ke anak itu. Kita tanyakan apa permasalahannya. Yang kedua, juga pendekatan kepada orang tua. Selalu saya tanyakan ke orang tuanya, karena kadang kan orang tuanya mengantar. Kita tanyakan bagaimana perkembangan anak itu, bagaimana belajarnya, bagaimana tidurnya sudah tidak larut malam, bagaimana nonton videonya sudah dibatasi apa belum. Ya, yang ketiga, di kelas saya memberi mata atau pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan anak itu, sesuai apa minatnya, sesuai kesiapan belajarnya. Juga dalam pembelajaran berdiferensiasi itu berdiferensiasi konten, ya produk, ya proses. Itu Bu yang saya ada lagi yang keempat, melakukan ice breaking di saat pembelajaran itu mulai jenuh. Jadi anak yang diam juga ikut-ikut, akhirnya bisa apa semua kelas di dalam kelas itu bisa apa ya, enggak bisa sama, saling berkolaborasi, saling berkomunikasi. Enggak satu diem, yang satu gitu. Iya, Bu Naning. Oke, Bu Naning, kira-kira ada nggak dukungan dari pihak lain yang Bu Naning butuhkan selain dari orang tua, Bu? Ada Bu, teman sejawat itu selalu mendukung. Saya kadang kalau kesulitan ya tanya ke teman sejawat itu, bagaimana anak ini, nanti di istilahnya dikasih penjelasan juga, dikasih solusi juga sama teman sejawat. Gitu. Saya masih membutuhkan ya konsultasi juga sama teman sejawat. Iya, gitu, iya. Ternyata butuh Bu, sama sejawat itu untuk bisa memberikan masukan kepada diri Bu Naning dalam proses kedepannya Bu. Semoga iya. rencana itu bisa berjalan dengan baik Bu. Dan bagaimana perasaan Bu Naning saat ini setelah kita berbincang-bincang tadi Bu? Merasa apa ya, lega gitu, senang gitu, saya bisa apa ya menuangkan unek-unek saya, bisa apa ya solusi bisa ketemu gitu. Perasaan saya ya merasa lega dan senang. Iya, plong ya Bu akhirnya bisa menemukan iya. solusi dari permasalahan yang terjadi Bu Iya. Bu Naning, adakah hal lain yang Bu Naning ingin sampaikan hari ini? Yang saya sampaikan atau mungkin sampai di sini, atau mungkin ada hal lain yang perlu Bu Naning sampaikan lagi? Sudah Bu. Sudah Bu. Alhamdulillah. Saya senang Bu bisa mendengarkan cerita dari Bu Naning tadi. Semoga kita bisa terus selalu berbagi Bu ke depannya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas pengalamannya juga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, terima kasih. Iya, sampai ketemu pertemuan berikutnya Bu. Iya.